Karena namarati siwi sinawung resmining kitu sinu karata mreh ketarata pakartining ngelemu kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Pada siang hari ini saya merasa bersyukur ini pinarak di rumah Mas Edi, Desa Kedung Talang, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Dan di desa ini saya ketarik oleh gamelan yang dinamakan Ponco Laras, dan ini yang dijadikan nama ini sudah hadir Mas Ponco, dan saya berterima kasih ini apresiasi rawuh di rumah. Pernah ya apa Mas? Ini Adik IP apa kandung? Adik kandung dari Mas Edi. Mas Edinya yang adik. Nah, tentu saya di mana-mana mengapresiasi gamelan. Cuman batin saya tuh ada suara begini. Tabun perkara sing ditabuh wali. Jadi ini punya sejarah besar terhadap masuknya Islam ke tanah Nuswantara melalui persuasi budaya. Di situ lebih lembut, lebih persuasif dan asimilatif. Soalnya nilai-nilai masuk ke kampung yang suku jumlahnya 740 suku bangsa tanpa konflik. Islam bisa masuk, diterima masyarakat dengan sangat-sangat indah. Sampai hari ini dikenal dunia bahwa Indonesia ini Mas Rafiq Muslim terbesar dunia. Dan tidak seperti di Eropa. Kalau di Eropa masuk ke sana lewat perang, namanya ekspansi. Ternyata anak-anak cucunya balik dendam, lantas menyerang balik. Jadilah Cordova itu masjid dijadikan gereja. Lah anak Indonesia tidak begitu. Islam masuk sehingga walau itu di Salaman itu masyarakatnya NU, Borobudur tetap utuh. Walau di daerah mana itu Prambanan tetap utuh. Di mana-mana utuh. Artinya bahwa iman kita itu sebenarnya juga susunan dari masa lalu. Satu misal kelompok itu asalnya ono bluluke, saurunge ono manggare, ono degane, lantas jadi kerambil itu. Dan itulah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad.
Dan siaran kali ini saya memetik Waranggono yang bernama Mbak Dewi ini, dan saya duduk di sini ditemani anak saya ini, dalang kecil Zamroni yang sudah hampir lulus SMK NU. Oh, baru kelas 2. Oh, kelas. Yang sudah berani mendalang sampai Tacep Kayon semalam suntuk ya. Dan saya sering menyaksikan ini Zamroni ini. Dan juga sudah saya liput, saya sudah parani rumahnya, terus tak kei geber, terus kotak wayang, wis untuk ngomong. Menawi kotak dari Oh tidak. Dan saya selalu apresiasi terhadap budaya Mas Ponco, karena budaya itu bagian dari seni, dan seni itu keindahan Tuhan yang turun ke bumi. Jadi iso hamemayu ayuning bawono tidak hanya untuk manusia tetapi untuk tanaman, binatang. Itu kalau mendengar gending mereka lebih gembira. Sebagaimana air kalau didongani molekulnya menari-nari, kata peneliti Jepang. Dan ini Mbak Dewi, saya bertanya suamimu dulu. Tolong dihadapkan Mas Elok. Awakmu duwe bojo suarane kaya ngono kuwi perasaanmu piye? alah ayem, Pak. Tenane. Biasa itu. Lah kira-kira nek ana omah apa ya tahu jenengan ngopi terus direngeng-rengengke ngono. Alhamdulillah mboten nate. Iki anu Mbak, pada saat ngopi di rumah kan ora kudu lokasi to Mas. Nggih. Rumah kita ciptakan seperti di kafe, minum di halaman, ambil apa direngeng-rengengi. Ngono. Bagaimana Mas Elok? Anu jenengan anu dulu. Komentar atas jodohmu ini yang indah. Nggih, kula bersyukur sangat niki. Bersyukur sangat. Nggih. Kuwi mbiyen sing tertarik Mbak Dewi apa jenengan sing ketarik Mbak Dewi? Kula sing ketarik. Oh ngono, asale ngeter-ngeterke ngono. Pas ketemu teng panggung ngoten niku. Lah jenengan kok teng panggung napa saged main Kula bagian gendang campur sari. Dadi ki kok nak panggung ngono iso ya anu sithik-sithik. Nek kendang jae mboten saged kula gendang. Oh, kendang dangdut ketipu Nggih. to. Nggih. Asale ngono. Nggih. Lah, terus liya-liyane napa? Kesan terhadap kehadiran istrimu yang suaranya indah. Pripun? Nggih kados pelengkap lah ngoten. Oh, ini bukan pelengkap penderita loh Mbak. Yo anu Mas Elo yo nah anu diterke dilonggarke seperti Mbak Artati itu kadang suaminya menggoni ya disiasati lah menggoni wayangan tuh enggak sebentar ya. Lah terus sekarang anu Mbak Dewi jenengan cerita awal-awale kuwi jenengan iso Waranggono ki mergo keturunan utawa nasab utawa nasib. Keturunan. Oh nggih, nek kula keturunan. Dari Mbah Mbahe niku ketoprak, mbahe kula, terus ibuke kula nggih riyen nderek noprak. Nggih hajanan sinden, terus bapake kula nggih pengendang niku. Mbake kula nggih sinden. Oh, Terus jadi keturunan. nasab berarti Iya. keturunan. Terus jenengan secara intens ini ku napa nggih Mbah niku tok napa jenengan berburu ke semisal dalang Jepang itu Mbah Suyatmi ngono lho. Oh, mboten. 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 Cukup keluarga itu ya? Nggih, sinau nggih kali keluarga mau. Oh, nggih. Lah terus anu sing biasa jenengan kancani anu wayangan sinten dalang? Kula niki nek sakniki kula nganu gadah rombongan nggih. Niku putrane Pak Lurah Codot. Pak Lurah Codot Ngaringan niku nggih dalang cilik. Sakniki kula nggih gabung kalih niku. Ngaringan. Nggih, Pak Lurah. Pro Codot. dadi? Nggih, Ngaringan. Kemarin niku derek lomba dalang cilik to teng Nggih. UNES. Pikantuk harapan setunggal final. Anaknya Pak Codot itu. Nggih. Nggih. Nah terus campur sarinan punya grup sendiri tadi. Punya grup Nopo namine? sendiri Laras Wijaya. Oh Laras Wijaya yang tadi disebut ya.
Iya. Nah, Mas Rafiq, ini memang secara tinjauan usul fikih ya. Ini kan nak ono hidup itu kan kon meminimalisir mazharat dalam kaitan manhiyat atau makmurat. Maksudnya daripada misah-misai bojo ya pokoknya lambene wong lanang kan nyumpeli rokok. Jadi rokok ki ya tuku, tapi daripada nyerekke atine wong wedok luwih slamet lambe disumpeli nang itu. Lah nak gamelan daripada nutuk wong Mas kanca, kuwi ya ditutukke apa? Gamelan. Nak nutuk wong ki biadab, nak nutuk gamelan peradaban. Lah Indonesia ini juga Mas kanca, punya kekayaan seperti itu, enteke ora gampang dijak rusuh itu. Masing-masing punya keasikan. Nah cah cilik ya Mas Rafiq, dolanan. Jadi dolanan itu untuk nglumpukke sedulur supaya ora midat saka kampung, wayahe bar tandur terus main-main ke kampung, wayahe suruh maghrib ya laut, dolanan. Ngono kuwi ternyata dianalisis para pakar sebagai siasat untuk menghadang biadab menjadi beradab. Lah terus ana peneliti dunia sing paling sugih kabudayan donya iki jebul Indonesia. Lah iki Prof jenengan melu komen sithik-sithik atas kehadiran dalam kaitan dakwah. Mesem. Yang pasti ya Pak, gamelan nggak hobi ya? Ya bukan soal tidak hobi, tapi cara dakwah itu ya yang punya sejarah itu. Ini benar sejarah. Contohnya gampangnya ya Wali Songo kamu kok nembang lir-lir tanduri wis sumilir kae joro-yoro tak senggong temanten anyar. Yang dimaksud temanten itu ternyata iki Islam, iki kearifan lokal oleh peranan jenis lokal dijodohkan dalam kaitan dinamika agama. Mula tembang pangkur mau penutupin apa? Tumraping wong tanah Jawa agama ageming aji. Ngono Mas Rafiq. Tetep prinsipnya wong Jawa ki agama agem wis diagem. Nah, buktine Mas Kanca, ana tangga lara ya dileki. Kejaba Covid iki. Kene sing lain. Ana wong kepaten layan, tangga kon ngajeni, tamu do mulyake kaya ngene. Iki wis diagem. Nggih to? Lah niku lho. Tumraping wong tanah Jawa agama ageming aji. Bahkan Mbah Maimun punya analisis dan doa Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Soalnya nak barat hilang spiritualitasnya, lah nak timur tengah hilang persatuannya. Ngono analisis Mbah Maimun. Indonesia akan menjadi negara mercusuar dunia. Rakyatnya do bisa duwe keasikan sendiri-sendiri, mandiri dan rukun ngono lho Mas. Yo monggo Mas Rafiq, wah njur komen blas yo pokoke. Etok-etok komen ngono. Aja nang Facebook tok komene. Ini tentang seni budaya gamelan itu untuk mendidik jiwa, memasukkan suatu syarat masyarakat awam itu dari Menteri tampil. Nggih. Napa meleng jenengan itu asli mriki jenengan? Nggih, Jenengan hidup dan lahir di tengah Randu Blato. tengah hutan. Iya, bukan Randu Blato gatan kaya budaya. Nggih ra? Lah niku memang teng kitab anu Mas Rafiq, Bawarikul Ilma Ade Imam Ghazali, Imam Ahmad Ghazali itu. Wong dengerke musik ngono kuwi jebul kayenge otak rontok kok Mas. Namanya purification. Ngono lah. Ya bener omongmu mau. Hati itu tenang dan apa ya terasa ada keagungan itu anu manjing gitu. Ya cuman ya wong saiki iki karo gamelan ki kaya-kaya nyingkur lho Mas. Padahal wong barat dhewe malah seneng. Ini kula pribadi nggih banget seneng ini. Ngono. Nggih. Kok
teng tanggal nggih damel seni. Kadro. Seni kadro. Nggih, lah niku wau wonten usulan. Ya suatu ketika bisa dikolaborasikan dengan Ponco Laras ini. Ngono lho wau. Ini ternyata teng desa-desa niku nek masyarakat niku di masyarakat khususnya kalangan yang sepuh niku lebih mengena gamel. Iya. Bener itu. Tanggal sepuh niku. Soalnya piyambake sampun menep cara atine. Lah Zamroni, kowe dalang tak takoki. Ada kaitane gending ya ana gendenge barang. Kuwi kan ana beberapa. Kowe kudu menguasai apa? Siji gending, loro gandang. Terus gendong. Apa-apa to kuwi? Terus gendeng kuwi. Ya saiki terangno, saya sopoma pertama gending. Jadi seorang dalang paling tidak mengerti apa itu gending seperti tabuhan dan lain sebagainya, itu harus paham. Tidak bisa menabuh tapi harus mengerti gending. Ya, dan Dr. Kusoro Nengkrat itu riset guru besar UGM bahwa di hati orang Jawa khususnya umum Nusantara kuwi jerone ati wis ana gendinge. Lah cirine napa? Guyub rukun. Cirine kuwi Indonesia. Ya terus bar gending apa? Gendung. Apa? Gendung kata sesrawungan. Oh iya. Sarawungnya dulur. Dulur, Bebarengan. banyak kenalan. Nah, banyak kenalan. Lajeng gandang. Gandang. Gandang berkaitan dengan suara dan juga solah itu sendiri dari perwayangan itu sendiri. Gandang. Lah terus main kene wayang apa kuwi? Gendeng. Gendeng. Gendeng dalang niku gendeng. Soalnya omong dhewe sauri dhewe. Takon dhewe sama-sama. Tetapi gendeng yang positif. Ya enak. Gila. Sopo canggih itu lho. Nah ini teman-teman komentar dari Zamroni, dari Mbak Dewi merembet nok ndi. Wawancaranya sebenarnya anu Zam. Bagaimana anu kesanmu terhadap kehadiran Mbak Dewi yang pinter warambul? Jadi yang pertama sangat mendukung sekali karena program seniman khususnya di Randu Blatung juga termasuk susah untuk mendapatkan seorang seniman. Susah ki mergo ora sambang apa susah ki mergo ora sambung. Sakjane ya akeh ya. Era aku nak ngarani kok nok ndi ana to. Era. Iya. Ini alhamdulillah di Randu Blatung nggih ketingalipun kathah ingkang remen khususnya anak-anak nggih kathah. Nggih. Sing kok kenali sinden sapa wae Mbak Dewi terus sapa? Di daerah Sing Randu Blatung sih. Randu Blatung tetangga saya juga ada. Siapa? Mbak Sulastri itu sinden saya. Kenal ya Mbak Dewi? Oh iya, terus Oke Mbak Is. Mbak Is mana itu? Mbak Iqbal nih Oh kakak kandung. Oh iya. Wih, kumpul wong tua-tua ngono kuwi ya, kowe cepet tua kok. Makasih. Kacing. Ya, teman-teman, ini sebagian dari inspirasi ya anak-anak muda Indonesia. Ayo kita punya keasikan di bidangnya yang positif, asal tidak menganiaya, menyakiti orang lain. Mas Ponco, ini sebelum saya kembalikan ke Mbak Dewi, jenengan yang menjadikan nama ini Ponco Laras ini sebagai polisi tapi jenengan berjiwa seni. Nggih. Nggih. Maskere anak wis matur dilepas itu Mas. Ya. Udah kita gandeng wae. Nggih, monggo Mas Ponco komentar atas Mbak Dewi ini selaku jenengan punya gamelan sama adik ini ya. Iya. Jadi kan memang kami membentuk grup Ponco Laras juga tidak lepas dari Mbak Dewi dan bapaknya. Ngono. Ini satu grup. Dulu kan awal-awal kami belajar juga yang Paranggono ngiringi Mbak Dewi. Oh. Yang pengendangnya kan Mbak Mbak Dewi. Mbak sinten?
Baramijan. Baramijan. Terus Oke. ketambahan yang di sini tokoh sini tadi yang mungkin Mbah Juroiming selaku RT sini itu juga alhamdulillah dari dulu pramugari Tayub. Memang dulu juga ketoprak, kebetulan ketoprak juga. Jadi memang keturunan seni lah untuk daerah sini. Nah kami pengen membangkitkan anak-anak muda sini untuk senang atau hobi pada uri-uri kabudayaan. Ya itu strategi anunya untuk pengalian tadi. Iya. Karena menurut saya kejahatan adalah kebaikan yang belum mendapat ruang. Iya. Lah omongku koyo ngene iki nang ndi bantu polisi lho. Iya. Betul Mas, saya ada- Daripada ngeplaki Iya, wong betul. dikeplaki rebana. Di satu sih memang tugas saya sebagai polisi selaku pembimbing pengayam tadi, anak-anak muda yang di sini kita rangkum aja latihan gamelan. Di satu sisi kalau gamelan itu latihan untuk bersatu. Bentuknya memang lain-lain. Tapi kalau dipukul satu-satu kan juga nggak irama. Ora iso, Pak. Nah ini kan nggak bisa didengar. Kudu guyub. Nah, kudu guyub. Misalnya guyub pun orang nutuknya bareng, nggak kompak, juga nggak bisa didengarkan. Iya, benar. Nah, dari nilai sisi filsafat filosofi sendiri bahwa kita itu memang berbeda. Tapi kalau kita punya rasa yang satu, walaupun tadi masing-masing suaranya larasnya masing-masing, tapi bila contoh lah satu gending tadi, kan tapi duduknya juga lain-lain iramanya. Iya. Tapi begitu jadi satu, indah didengar. Iya. Nah, cara kula ngeten musik, alat berbeda, bunyi berbeda, tapi laras. Iya. Jadilah sekar. Nah. Ngoten lho, Mas. Iya. Lah wong ki yo ngono, beda pendapat mek beda pendapatan. Ning tetep Bhinneka Tunggal Ika. Ngono Mas, kaya lampu yo ngono pirang-pirang paning cahayane kan rukun Mas. Betul. Dadi padang ngono lho. Iki yo anu Mas, ketoke sepanjang saya ngaji yo kayak petuk polisi sing berkesenian kata jenengan. Kula aurane muka jenengan ki sumeh. Nggih. Nah, polisi liyane kok mencereng. Katanya orang tua lagi belajar seni itu bagus. Bagus. Tapi nek kebacut katanya senewen. Yo kabeh ki nak kebacut, Mas. Wong agama yo udah digawe alat tukaran kok. Ono to kuwi. Betul. Lah iya gede-gedekno aliran. Lah anu Kang Rafiq, Habib Ali Al-Jupri ini kan yang ngomong, kami datang dari negeri yang hancur hanya karena perbedaan paham, coba. Habib Ali Al-Jupri. Iya. Ngomong kaya ngono kuwi. Lah nek kene kan ora, Mas. Iya. Meh dijak rusuh piye? Aku ora ge main nyinden. Ora, aku ora iso, aku ge macul. Lah aku mau tak takoki, Pak. Kaya nopet udah nyemprot. Jadi angel wis. Angel. Dijak tukaran angel, Mas. Kalau orang Indonesia ini sing rodok ringan polisi. Soalnya dibantu oleh kekayaan budaya yang menjadi pengalian agar tidak biadab, ngono lho, Mas. Matur nuwun Mas Wanjo. Kita kembalikan ke tema sinden ini. Mbak Dewi, ini dialog kami kira cukup, Mas Lok. Tapi tolong jadikan tutup dengan Dandang Gulo Semarangan. Saya sangat suka. Engko diam-diam saya nanti akan belajar terhadap gending Dandang Gulo Semarangan. Ini kita sambil mengenang Mbah Narto Sabdo ya. Ya, semoga kita ini bisa meneruskan seperti ini untuk pengalian biadab. Monggo, Mbak. Sudah semawan. Oh iya, situasi. Boten usah ngeten mawon, halus. Angger dipepet. Senadyan to tangkep bumi langit prasetyaku tan kinggang sarek mo
Gusti kandhek ing panggrahita angel nggonku mus yen rina banget nglenggono genti yayi sambunga ing wanci ratri pun kakang datang nendra Tepuk tangan. Lah, Mas Kiai Rafiq, hadro kira ya dikei suluk. Ya lah. Contone waladatka ummuk ya ibna Adam bagia. Jam, wes sinden ya. Ki mau diimbangi nambah. Dewi mau kuwi, nak kowe ya kuwi ning beda anune, apa sing kok. Iya. Yogyanira kang para prajurit lamun bisa samyanu lodo tu enguni cari tane andeli sang Prabu Sasrabau ing maes pati aran pati suwanda lalabuhan nipun kang kinalung triprakara guna kaya urune kang tenan tapi nuhun nitrah utama. Lah ngono ki terusno pocapan sithik menggaeng pedalanganmu. Ya mbok kocap kacarita ngono lho. Sithik ae tapi anu Mas Rafiq. Wong Jawa ki pancen kudu dawa ususe. Nyatane selawat ki nak tak angen-angen aku ki ya segera ganti keplak rebanane tapi dhek ya suluke paki-aki kok. Aku ya terus meneng. Padha mbek tradisi Jawa. Dadi nak selawat ki ana suluke to, Jam. Lah iki ya padha iki terus agek gending gitu loh. Nah iki gendinge terus apa Mbak Dwi? Iki kanton gamelan. Lah yo laras apa biasane sing ditabuh? Niku kan mau pelok bareng. Nah, pelok barang. Terus gendinge apa nak sing matuk? Biasanya nggih
Napa nggih? Nek Paranggono kelengan niku anut ringane yoga. Oh. Nggih. Di kanton pengeramite Nggih. biasanya nggih dibentukake serbat. Lah ya ngono ki terus unekno kok malah alasan. Gede apa? Zam. Biasanya nggih langgam-langgam. Langgar-langgar, masyaallah. Nggih, Mbak Dewi matur nuwun sekali ini kali Mas Elok ini karo anakmu lanang apa jenenge? Danu. Danu ya. Danu pinter kamu ya. Ini sama siapa Dik kamu namanya? Faik. Ini Mas Rofik, matur nuwun ini saya belum bisa ke sana. Nanti kalau saya latihan di sini ya nyempatke ke sana. Ini silaturahmi, bagaimana kabar? Wonten TPG ini apa? Pesantren. Komplit tuh. Enten MTS, enten TPG, Pulau Tenggo. pesantren. Oh nggih, insyaallah ndak lama lagi wong niki pun siap kantor nabuh kok. Mas Ponco, Iya, siap. ini tuan rumah saya minta komentar ini Mas Adi tak dongake sehat. Sehat mungkin kon agamelane ditabuh. Sehat mulai ning payu. Monggo Mas Adi memberi komentar sedikit selaku tuan rumah untuk siaran ini. Alhamdulillah, kalau matur suwun sanget. Kalih Mbah Dul, kalih Mbah Yai Budi Harjono mau rawuh teng daleme kula. Ya. Alhamdulillah. Ampun kapok-kapok. Alhamdulillah malih nek uri-uri kabudayan gongso menika diterusaken monggo kersane. Urip malih. Kanca laras kersane ngrembaka malih. Nggih, Ponco laras. Mekaten. Ya nggih, matur nuwun. Mbak sinten garwane jenengan? Ambarwati. Mbak Parwati matur nuwun, seksi konsumsi. Monggo dijarin. Oke, teman-teman sekalian, kami kira siaran ini cukup dan silakan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk melihat mozaik peradaban Nusantara yang indah dan hati luluh sebagaimana dikenal dunia gamelan ini. Ini termasuk Guinness Book. Alat musik terbanyak dunia itu kita. Gamelan itu. Dan itu tidak ada pabriknya kecuali kok ditutupi lah. Enggak pakai. Apa pandai itu apa jenenge ditempa lah Indonesia nih. Dicetak nggak bisa. Mboten saged. Niki nganggo rasa kok Mas Ponco. Nggih. Kalau alat lain kan dicetak di pabrik. Iya, pabrik bisa. Ini tidak bisa. Wong barat ya niru Mas Ponco, tapi ternyata hanya pelentungan ditutuk-tutuk ngono. Nah, isone ngono tok ya tua kita toh. Dan ini teman-teman Mas Elo, saya kabarkan juga bahwa ada negeri yang luhur, adiluhung tapi dulu musnah. Dan ketika muncul maka orang barat menemukan Atlantis yang hilang. Terus ditemukan jebul Indonesia. Nah itu ternyata dinasti Sailendra. Lah dinasti Sailendra diabadikan oleh gamelan namanya Selendru. Ngono lho kuwi. Sing ngerti aku tok kuwi. Tak urut-urutke berdasarkan atas komprehensif kola wakila ngono lho Mas. Kilko. Matur nuwun semuanya. Yuk begitu kita bilang Ponco laras kita berkah jos ngono ya. Ponco laras berkah jos. Matur nuwun semuanya. Sekian dan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.